menyertai kita sampai saat ini. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pujian-pujian kami semakin meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi pagi adik-adik sudah bersyukur gak? Berdoa gak sama Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang bisa kita rasakan sampai saat ini? Ada yang senyum-senyum, ada yang ngangguk-ngangguk, ketahuan ya lupa bersyukur. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang sudah bersyukur, wah itu sangat luar biasa. Adik-adik yang belum bersyukur, mari kita sama-sama belajar bersyukur kepada Tuhan di setiap bangun pagi kita. Di setiap saat kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, saat ini teacher mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita mau sapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah tahu gerakannya, langsung bergerak ya. Kalau yang belum tahu, bisa diikuti teachernya. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan kami harap kami tiap hari, matahari
mempersiapkan persembahan kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua, biar orang tua memberikannya kepada gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian kita kembali. Persembahan kami. Adik-adik, silakan duduk. Sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian kita, baca kitab suci. Biarlah Tuhan setiap pujian dan persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan kami bisa digunakan untuk perkembangan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menjauhkan semua godaan iblis yang mengganggu kami, hingga kami bisa tertib dan bisa mengerti akan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bersama Lauso Beni, dan Lauso Beni di sini mau menceritakan firman Tuhan lagi. Nah, adik-adik tadi udah mengangkat pujian kan adik-adik? Udah semangat, udah sukacita semuanya pasti untuk memuji Tuhan. Dan pasti adik-adik sekarang mau senang dong untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, seperti biasanya kita mau berdoa dulu sama Tuhan.
Nah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami, Engkau telah memberikan kami sukacita pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan juga Tuhan, untuk kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersama teman-teman kami. Kiranya Tuhan, Engkau membimbing kami, Engkau memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah adik-adik kan tadi udah memuji Tuhan. Nah, dari puji-pujian yang udah adik-adik nyanyikan tadi, tahu gak adik-adik kita mau bahas tentang apa? Mau berbicara tentang apa firman Tuhan ini? Oke, nah adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang ada ampun Bapa bagi kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membuka firman Tuhan dulu. Oke, yang punya Alkitabnya dibaca, yang nggak ada Alkitab juga Lasa akan bacakan. Lasa mau ambil dari Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Ini firman Tuhan. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan yang kita baca. Nah, adik-adik, Lause di sini mau menjelaskan apa sih maksudnya itu Lause? Apa sih maksudnya? Kenapa rupanya anak itu Lause? Dari mana rupanya dia? Nah, Lause mau cerita sini. Anak itu tadi itu cerita seorang bapak dan anak bungsunya. Nah, pada suatu hari anak bungsunya itu mau pergi dari bapaknya, mau jauh-jauh dia dari bapaknya, gak mau dia dekat sama bapaknya lagi. Kebayangkan adik-adik kalau mau tahu apa, mungkin dia bosan sama bapaknya, orang tuanya mungkin kalau dia minta main-main misalnya nggak dikasih, mungkin gara-gara itu dia capek adik-adik, atau selainnya begitu adik-adik. Nah, jadi anak bungsu itu mau pergi dari rumah adik-adik biar dia bebas, biar mau pergi kemana-mana aja, dia mau main-main sama temannya sampai besok, atau dia mau happy sama temannya, nggak tahu waktu, dia bebas adik-adik tanpa diatur oleh bapaknya. Nah, jadi anak bungsu itu akhirnya pergi, dia bawa harta bapaknya sebagian. Nah, adik-adik, pas dia keluar itu, bener apa yang Lause bilang tadi. Dia happy sama teman-temannya. Dia mabuk-mabuk, adik-adik, mabuk-mabuk sama minuman. Dia minum minuman keras yang nggak boleh kita minum, adik-adik. Dia minum itu terus sampai gak sadar dia, adik-adik. Nah, pada suatu waktu adik-adik, dia udah lama kali untuk happy, udah lama kali untuk senang-senang sama temannya. Tiba-tiba uangnya habis. Lah, kok gak ada uang lagi? Itu dalam pikiran anak bungsu itu. Nah, akhirnya anak bungsu itu kebingungan adik-adik. Jadi dia berjalan tanpa tujuan. Nah, suatu waktu dia ada kerjaan adik-adik. Kerjaannya itu kayak ngurus sapi, ngurus ternak-ternak, kambing, sapi, domba, semuanya diurusnya adik-adik. Tapi gajinya itu kecil sekali adik-adik. Dia gak cukup lah untuk mau beli satu makanan aja. Dia kurang adik-adik. Sampai dia makan adik-adik, makanan domba-dombanya, makanan kambing-kambingnya dia makan saking laparnya adik-adik. Karena dia gak tahu dia mau makan apa lagi. Dia udah mau sakit adik-adik gara-gara gak makan. Nah, setelah itu adik-adik, setelah dia capek untuk bekerja, akhirnya selesai dia bekerja, dia udah menyesal adik-adik. Dia kayak berpikir, lah, aku kan kemarin sama bapak enak makan,
apa-apa diurusi, selalu diliatin bapak, selalu dikasih bapak apa yang dia mau. Nah, akhirnya dia berpikir itu adik-adik, dan dia berbalik. Dia mau kembali sama bapaknya, dia mau bertobat adik-adik, dia mau untuk terus diatur oleh bapaknya, karena dia tahu, karena kalau dia makin menjauh dari bapaknya, dia akan tersesat adik-adik. Dia akan gak punya tujuan hidup, dia akan mati kelaparan mungkin adik-adik, mati kehausan, gak minum-minum. Nah, akhirnya anak bungsu ini kembali ke rumah bapaknya. Menurut adik-adik, bapak dari anak bungsu ini marah gak adik-adik? Kayak mungkin dia bilang gitu, kayak gini, kamu dari mana aja sih? Kok pergi-pergi aja? Kan gak enak kan? Ya udah, kamu sana pergi aja terus, jangan kembali balik lagi. Adik-adik berpikir gitu gak? Nah, adik-adik, bapaknya ini lain adik-adik. Pas anaknya udah nyampe rumah, bukannya bapaknya mau marah, malah dikejar bapaknya. Pas mau sebelum apa, ke dekat pintu rumah, dikejar bapaknya, terus dipeluknya adik-adik. Dia masih mengasihi anaknya walaupun dia pergi. Dia masih sayang sama anaknya. Tahu gak adik-adik, saking apanya, saking gembiranya bapaknya. Ada bapaknya itu buat pesta adik-adik untuk kembalinya anak bungsunya. Dia buat pesta besar-besaran, dia kasih juga anaknya yang terbaik lagi adik-adik. Padahal adik-adik tahu anak bungsu itu sebenarnya udah mengkhianati bapaknya. Udah berpaling sama bapaknya, udah pergi jauh dari bapaknya. Tapi bapaknya itu masih sayang kali samanya. Masih mau mengasihi dia, masih mau menjaga dia lagi. Mau masih menerima dia adik-adik. Nah adik-adik, begitulah perumpamaan yang dibilang Yesus. Yesus itu seperti bapak dari anak bungsu itu adik-adik. Pas kita mungkin sering berbuat dosa, sering marah sama Tuhan. Tuhan kok gini? Tuhan kok gitu? Gak mau mewujudkan apa yang ku mau. Aku mau sepeda, gak dikasih sepeda. Aku mau main-main, gak dikasih main-main. Kok gitu sih Tuhan? Ketat kali rasanya. Nah adik-adik, Tuhan itu tahu mana yang terbaik untuk kita adik-adik. Nah walaupun kita berpaling sama Tuhan, kita pergi meninggalkan Tuhan mungkin, kita benci gitu sama Tuhan, walaupun istilahnya begitu, tapi adik-adik dia masih mengasihi kita, dia masih mau menjaga kita. Dia bahkan kalau kita mau kembali datang lagi, Tuhan berlapang dada untuk menerima kita, mau datang memeluk kita dengan tangan kasih-Nya. Dia mau kembali sayang sama kita, mau mengangkat kita lagi, mau kasih kita lagi yang terbaik walaupun kita udah meninggalkan dia adik-adik. Nah adik-adik, begitulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kasihnya sangat besar adik-adik, lebih besar bahkan menandingi apapun adik-adik. Makanya itu kita itu ya jangan takut kalau Tuhan Yesus misalnya benci kita karena langsung kalau kita berbuat dosa Tuhan benci kita. Enggak adik-adik, Tuhan itu ampuni semua dosa kita. Tuhan Yesus itu ampuni segalanya adik-adik. Bahkan kalau kita misalnya contohnya ya adik-adik, nakal sama mama kita disuruh kerjakan PR, kita malah main HP, malah nonton YouTube. Nah adik-adik, walaupun kita berdosa seperti dosa yang saya bilang tadi, kalau kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus pasti mau menerima kita adik-adik. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan Yesus mau mengampuni kita seperti Bapak yang tetap mengasihi anaknya yang udah pergi, tetap dijaganya, tetap dikasihnya yang terbaik untuk kita adik-adik. Nah begitulah adik-adik. Intinya yang mau Lose bilang itu, kita itu bisa berbuat dosa adik-adik, tapi kita harus tahu kalau Tuhan itu tetap mengasihi kita mau gimana pun, tetap sayang sama kita, tetap dia memeluk kita dengan kasihnya. Jadi adik-adik, kalau kita berbuat dosa jangan kayak takut kali adik-adik. Ya kita kan udah terima Yesus tuh adik-adik. Nah Yesus itu kan selalu ada di hati kita kan, setiap saat. Nah Tuhan Yesus itu gak akan pernah pergi dari kita adik-adik. Dia selalu setia selama-lamanya adik-adik.
sampai adik-adik nanti mungkin seumuran Lause, atau adik-adik udah tua kayak mama papa, Tuhan Yesus itu selalu sayang sama kita, selalu ada di hati kita setiap harinya, tanpa tertinggal sedetik pun adik-adik. Nah adik-adik, jadi langsung mau tekankan, Tuhan Yesus itu setia banget sama kita. Jadi kita itu harus tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, karena Tuhan Yesus dulu lebih dahulu sudah mengasihi kita. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau stay di hati kita selama-lamanya adik-adik. Jadi adik-adik, kita di sini untuk belajar setia ya adik-adik, untuk belajar minta ampun sama dosa kita sekecil apapun adik-adik. Karena kita tahu Tuhan kita itu besar dan maha pengampun, Dia pasti mengampuni kita adik-adik. Nah sekian cerita Lause, terima kasih sudah mendengar. Nah adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang anak yang hilang, yang pergi jauh dari bapaknya. Demikian juga kita juga sama seperti anak yang hilang. Kita sering pergi jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengampuni kita ketika kita datang dan mau bertobat kepada Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Kita kembali mendengarkan pujian ini lebih sungguhan. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Ya, seperti pujian kita, ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Di mana kita bertobat, disitulah ada pengampunan daripada Tuhan. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa lagi. Dadah.